aplikasi online Krisna DAK yang diampu oleh Bappenas. Sistem yang terbangun saat ini sudah memadukan antara belanja pemerintah pusat dengan belanja transfer daerah. Nah, kemudian dalam rangka integrasi kebijakan pusat dan daerah, kami juga melakukan satu terobosan, yaitu sekolah dan kegiatan yang dapat diusulkan pada aplikasi Krisna Bappenas hanya sekolah yang eligible secara kriteria umum dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dalam data pokok pendidikan berdasarkan analisa Dapodik tersebut. Kemudian setelah proses penilaian usulan DAK fisik, pendidikan, dan kebudayaan yang telah diajukan oleh pemerintah daerah. Usulan tersebut juga dilihat berdasarkan prioritas kementerian. Dalam hal ini sesuai dengan arahan Mas Menteri adalah diutamakan untuk penyediaan peralatan TIK dalam rangka salah satunya memenuhi asesmen nasional. Selain itu, proses usulan juga kita lihat berdasarkan konsep ketuntasan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan juga kebijakan kementerian dalam rangka untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Jadi proses penilaian ini telah selesai pada akhir Juli kemarin, yang hasilnya juga bisa dilihat secara terbuka oleh Ibu Bapak pemerintah daerah melalui aplikasi Krisna. Dan juga kami laporkan dalam proses penilaian di masa pandemi ini kita juga menggunakan aplikasi e-planning DAK. Jadi proses penilaian yang dilakukan oleh unit-unit pengampu, dalam hal ini direktorat-direktorat teknis di Dijen Paudasmen dan juga Direktorat SMK, itu sudah melakukan penilaian menggunakan e-planning yang dibangun oleh Biro Perencanaan. Nah, kemudian Pak Sekjen kami laporkan bahwa tahap selanjutnya fase pembahasan atau sinkronisasi dan diskusi hasil penilaian pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk mensinkronkan dan mengharmonisasi usulan pemerintah daerah yang telah dinilai. Tahap sinkronisasi sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Iva itu dimulai tanggal 9, mestinya bisa dilakukan beberapa hari yang lalu, namun karena proses persiapan yang kita lakukan, kita mulai tanggal 9 Agustus ini sampai dengan 22 Agustus. Dan waktu ini masih dalam rentang waktu yang disepakati dalam multilateral meeting sama Bappenas, Kemenq, dan juga Kemendagri. Nah, dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi ini tentunya usulan DAK fisik dari pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota, yang sudah dinilai oleh Direktorat Teknis Kemendikbudristek, khususnya di Direktorat di bawah Dijen Paudasmen dan Dijen Vokasi, yang mengampu DAK fisik tahun 2022, tentu akan disesuaikan sebelum dilakukan tahap akhir, yaitu finalisasi uraian rincian kegiatan atau sering kita kenal dengan istilah RK DAK fisik tahun 2022. Nah, tentu dalam fasenya nanti proses sinkronisasi nanti ada beberapa berita acara yang untuk membuat sistem birokrasi lebih efektif itu ditandatangani oleh masing-masing direktorat pengampu. Nah, kemudian nanti pada fase rincian kegiatan baru ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan. Nah, kami laporkan juga bahwa dalam proses sinkronisasi ini ada 99 orang dari provinsi, yaitu setiap subbidang diwakili oleh 1 orang. Subbidang itu seperti SD, SMP, dan seterusnya.
Kemudian ada 1.507 orang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang berasal dari 503 kabupaten kota dengan rincian masing-masing subbidang SD, SMP, PAUD, dan SKB adalah 1 orang perwakilan saja. Kemudian untuk memperjelas, karena sekali lagi DAK Fisik ini menjadi tanggung jawab bersama dan selalu setiap kebijakannya, usulan-usulan dari Kemdikbud itu diputuskan melalui multilateral meeting. Kami juga mengundang narasumber dari Bappenas dan Kementerian Keuangan supaya lebih clear dalam proses sinkronisasi. Juga perwakilan dari seluruh unit kerja pengampu di Kemendikbudristek yang menjadi pembina pelaksanaan DAK Fisik. Untuk tahun 2022 ini mencakup SD, SMP, SMA, SMK, sekolah luar biasa, kemudian sanggar kegiatan belajar, dan pendidikan anak usia dini. Pak Sekjen yang saya hormati, serta Ibu Bapak yang saya hormati, mengingat banyaknya jumlah peserta, maka kegiatan ini kami atur menjadi 4 gelombang. Namun dalam sesi pembukaan ini hadir semua Pak Sekjen. Gelombang pertama yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota dari 8 provinsi. Kemudian gelombang kedua itu juga 8 provinsi. Dan gelombang ketiga itu 8 provinsi dan gelombang keempat 9 provinsi. Tentu ketika kita menyampaikan 9 provinsi itu bawah 9 provinsi tersebut. Oleh karena itu, untuk memudahkan dan mempercepat proses pembahasan, akan disiapkan beberapa desk untuk setiap subbidang dengan jadwal dan waktu pembahasan yang sudah ditetapkan dan akan dimulai setelah pembukaan acara hari ini. Pak Sekjen dan Ibu Bapak yang saya muliakan, kami tentu sangat berharap hasil pembahasan sinkronisasi dan harmonisasi DAK Fisik tahun 2022 akan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Kemdikbudristek dalam forum kali ini dan betul-betul telah mempertimbangkan prioritas kebutuhan di daerah dan diharapkan juga tidak akan mengalami perubahan signifikan sampai ditetapkannya target output dan juga lokus yang akan menjadi prioritas DAK Fisik 2022. Juga pada kesempatan ini kami laporkan kepada Pak Sekjen dan Ibu Bapak semua bahwa kami betul-betul sedari awal selama kami diberi amanah oleh Pak Sekjen untuk menjadi Kepala Biro Perencanaan, kami menekankan betul baik itu kepada internal Kemdikbud maupun dari pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan DAK Fisik ini harus menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik dan juga kita pastikan integritas terjaga dan tidak ada gratifikasi dalam bentuk apapun. Pak Sekjen yang saya hormati, kami mohon pada kesempatan ini kesediaan Bapak untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi forum sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan DAK Fisik tahun 2022. Atas perkenan Pak Sekjen dan juga kehadiran Ibu Bapak semua, baik itu dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Direktorat Teknis, dan juga dari seluruh pemerintah daerah, saya atas nama pribadi dan juga Biro Perencanaan Kemendikbudristek menghaturkan ribuan terima kasih dan semoga acara hari ini berjalan dengan lancar sampai dengan tanggal 22 nanti. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. M. Samsuri SPD atas laporan acara hari ini. Dan selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada Bapak Profesor Ainun Naim PhD selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi acara hari ini.
Baik, Bapak Profesor Arain Naim sudah siap? Baik, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu para pimpinan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah atau yang mewakili Dirjen Otonomi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili Bapak Kepala Biro Perencanaan Pak Dr. Samsuri, Bapak Ibu Kepala Dinas Bapeda baik provinsi maupun kabupaten dan kota, rekan-rekan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan hadirin semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi berkaitan dengan anggaran dana alokasi khusus fisik pendidikan untuk tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, anggaran DAK fisik ini merupakan bagian dari anggaran pendidikan yang dialokasikan sebanyak 20% dari APBN. Dan saya yakin kita semua paham bahwa layanan pendidikan ini adalah layanan yang mendasar, layanan dasar, strategis, dan untuk itu anggaran pendidikan juga harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh amanah, ikuti governance, seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala Biro Perencanaan. Berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi rencana penggunaan DAK fisik ini, dana anggaran alokasi khusus fisik ini, kita perlu juga lihat kembali untuk memastikan bahwa apa yang kita laksanakan itu sesuai dengan visi misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, yaitu untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan ekonomi. Kita tentu juga mengetahui dan paham betul bahwa Bapak Presiden memberikan prioritas pada pembangunan sumber daya manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan perencanaan DAK fisik 2022 ini, kita juga perlu penting untuk memastikan bahwa apa yang kita rencanakan ini juga sesuai dengan strategi Merdeka Belajar ya, yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan tentunya ini juga sesuai dengan apa yang diarahkan atau menjadi visi dan misi Presiden, dan juga yang diarahkan oleh Presiden dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya juga berkaitan dengan layanan pendidikan. Dan kita tahu bahwa dalam konsep Merdeka Belajar, kita mendekati layanan pendidikan ini dengan pendekatan yang komprehensif, melibatkan semua pihak, memastikan adanya keadilan dalam layanan pendidikan yang berkualitas, dan tentunya akan memberi prioritas berdasarkan kualitas dan juga afirmasi terhadap bagian dari masyarakat kita yang memerlukan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga perlu melihat kembali Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dana alokasi khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional. Dan tadi saya sudah menyampaikan tentang visi dan misi Presiden, konsep Merdeka Belajar, dan selanjutnya saya sampaikan mengenai kebijakan PAK Fisik bidang pendidikan untuk tahun 2020. Ada 3 kebijakan secara pokok. Yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan atau keterjaminan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas, dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan daerah afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah. Kemudian kedua, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian, terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, major project, dan sektor prioritas nasional, khususnya sektor pariwisata dan industri. Bapak Ibu yang saya hormati, kita juga perlu melihat seperti Bapak Ibu dapat lihat dalam tayangan tabel ini, yang mana outputnya meliputi 71.100 pendidikan, kemudian meliputi berbagai target hasil, yaitu berkaitan dengan penyelesaian pendidikan pada semua jenjang, baik SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA atau sederajat, dan juga kelas 1 SD yang pernah mengikuti atau melakukan pendidikan anak usia dini. Dengan target-target bisa Bapak Ibu lihat dari tahun ke tahun, yang mana tahun 2022 untuk penyelesaian SD ini sampai 90,8%, dan untuk yang SMA dan sederajat kemudian perlu kita lihat juga bahwa kebijakan pelaksanaan dan pendidikan tahun 2022 ini meliputi menu revitalisasi sekolah-sekolah pada semua jenjang, baik pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, SMP, SKB, SMA, sekolah luar biasa, dan juga sekolah menengah kejuruan. Dan revitalisasi ini meliputi kegiatan-kegiatan yang secara rinci adalah rehabilitasi dan pembangunan prasarana, dan tentu dalam hal rehabilitasi dan pembangunan prasarana ini berdasarkan arahan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, rehabilitasi dan pembangunan prasarana pendidikan melibatkan peran serta dinas yang memiliki kewenangan cipta karya dari proses pengusulan, dalam hal ini menggunakan instrumen Kementerian PUPR, hingga pelaksanaannya. Kemudian juga pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana dapat menggunakan mekanisme swakelola atau juga dengan. Kemudian dalam hal penyediaan sarana pendidikan diwajibkan menggunakan e-katalog, kecuali jika terdapat kondisi yang tidak memungkinkan, maka dapat menggunakan metode lain yang relevan dan akuntabel sesuai dengan peraturan. Sekali lagi di sini, dan saya yakin kita semua memperhatikan dan mentaati berbagai prinsip ya dan peraturan perundangan terkait dengan
tata kelola yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan dan realisasi anggaran DAK ini menggunakan mekanisme kontraktual atau dan swakelola seperti tadi sudah saya sebutkan, dan itu harus mengikuti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah beserta perubahannya sebagaimana ada dijelaskan dalam tayangan ini. Dalam hal rehabilitasi dan pembangunan prasarana pendidikan, sekali lagi bisa dilaksanakan dengan kontraktual atau juga dengan swakelola. Khusus untuk swakelola, maka perlu membuat surat pernyataan kepala sekolah bahwa bersedia melakukan metode swakelola yang dirangkum dalam surat kepala daerah mencakup seluruh subbidang dan disampaikan proses sinkronisasi dalam forum ini. Kemudian terkait dengan penyediaan sarana pendidikan, ini hanya bisa dilakukan dengan kontraktual, ya, dan diutamakan menggunakan e-partis. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu juga melihat yang sudah diusulkan, itu meliputi yang diterima ada 85.528 ya, dari usulan secara keseluruhan 330.546 ya, dan hasil penilaian KL ada 280.100 dan didiskusikan 196.500 85.500. Ini meliputi penggunaan DAK untuk berbagai jenjang dari PAUD, SD, SMP, SKB, sampai dengan SMA, SLB, dan SMK. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terakhir ya menekankan kembali kita perlu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola yang baik, ya, meliputi bahwa kita perlu koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, ya, Bapeda ya, dan Bapeda, supaya tidak ada kendala teknis yang akan mengganggu koordinasi dengan pusat, terutama terkait dengan akun desa, DAK, rol akun, dan sebagainya. Kemudian kita juga perlu melihat evaluasi DAK fisik yang selama ini telah diperoleh. Yang ketiga, penguatan data referensi Dapodik ya sebagai acuan dalam pengusulan kebutuhan. Kemudian keempat, ya, dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Pemda antara lain adalah RAB, kemudian ketersediaan lahan, dokumen PUPR, dan dokumen pendukung lainnya untuk dikonfirmasi saat proses sinkronisasi. Dan yang kelima, seluruh proses ini sekali lagi harus memperhatikan rencana kerja hingga pelaksanaan harus, maksud saya dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan harus sesuai dengan tata kelola yang baik, ya, juga praktek-praktek birokrasi yang bersih dari korupsi, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi dan sebagainya tidak boleh. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi dan sinkronisasi DAK fisik kita mulai. Selamat berkoordinasi dan semoga kita sukses melaksanakan amanah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal kita. Dan selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Fatur Rahman PhD selaku Koordinator Fungsi Sinkronisasi Kebijakan dan Perencanaan Dana Transfer untuk memoderatori sesi panel kita kali ini. Baik, Bapak Fatur, apakah kita sudah terhubung, Bapak? Izin Mbak Iva, mungkin saya yang memoderatori, Pak. Ya. Terima kasih Pak Sesin. Baik. Ya, Mbak Iva silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Kami izin ini ya, live untuk rapat selanjutnya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Biro Perencanaan dan juga Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik, apakah sudah siap selanjutnya untuk sesi panel oleh 3 narasumber utama kita, yaitu dari Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas. Baik, Bapak Inu Kertaparti. Ya, sudah siap ya Pak ya? Iya, Mbak Iva. Baik, selanjutnya. Beliau ini adalah Ketua Kelompok Kerja dari Dana Transfer Daerah. Dan waktu dan tempat kami persilahkan Bapak. Siap. Terima kasih Mbak Iva, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pagi ini saya menjadi moderator untuk sesi ini. Tadi seharusnya Pak Fatur Rahman yang akan moderatori, tapi Pak Fatur masih ada tugas. Jadi saya minta izin moderatori kepada ada 3 narasumber. Apakah terdengar? Mungkin kurang sedikit jelas, Pak. Oh, kurang jelas ya. Untuk host, mohon dibantu untuk di-mute peserta lain. Halo, cukup jelas, baik. Ya, mungkin sebentar ya Pak ya. Untuk host, ya baik, sudah di-mute untuk peserta lain supaya suara Pak Inu ini bisa lebih terjelas, informasi bisa lebih tersampaikan. Monggo dilanjut, Pak. Baik, terima kasih Mbak Iva. Pagi ini saya akan memandu 3 panelis kita dari Kementerian Keuangan. Ada di sini saya lihat sudah ada Pak Bambang. Kemudian dari Direktorat PD Pembangunan Daerah Bappenas itu ada Ibu Alivia. Kemudian dari Direktorat APP Bappenas ada Pak Ridho Hasanuddin dan tim. Nanti mungkin secara sequence saja kita mulai dari Pak Bambang dari DJPK, kemudian Bu Alivia, kemudian Pak Ridho. Kemudian nanti untuk pertanyaan kami pool saja sekaligus nanti di belakang setelah para panelis menyampaikan paparannya. Mungkin ya, mungkin bisa dimulai dengan Pak Bambang. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih Pak Inu. Suara saya sudah jelas ya, kedengar? Yes, Pak. Terima kasih Pak Inu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Inu, Pak Sekjen udah keluar ya, Pak Karu juga ya, Pak Fatur, dan rekan-rekan dari Bappenas dan Bapak Ibu sekalian dari masing-masing pemerintah daerah. Pertama-tama mungkin kita panjatkan dulu rasa syukur kita ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam kondisi sehat selalu insya Allah, dan kita selalu minta perlindungan pada Allah agar kita senantiasa selalu terhindar dari wabah penyakit yang sedang menjadi pandemi di bumi ini, dan kita berdoa juga agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa rapatnya tidak hanya via Zoom aja ya Pak Inu ya, tapi juga bisa secara fisik bertemu. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena Pak Direktur dan Pak Nugroho tidak bisa hadir. Karena saat ini kami juga sedang menyiapkan untuk bahan nota keuangan untuk 2022, dan juga di saat yang bersamaan kami juga sedang melaksanakan trilateral meeting untuk aspirasi
dari aspirasi DPR. Jadi beliau mendisposisikan kepada saya untuk dapat mewakilinya. Langsung aja ya Pak Inu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk kepada fase sinkronisasi dan harmonisasi untuk pengalokasian DK Fisik tahun anggaran 2022. Lanjut Pak. Mungkin sebelum itu saya kembali mengingatkan terkait pengertian DK Fisik tahun anggaran 2022 agar kita semua juga bisa tetap mengingat ya bahwa DK Fisik ini merupakan dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dalam rangka membantu daerah. Membantu daerah untuk apa? Untuk mendanai kegiatan khusus fisik, kegiatan tertentu. Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbeda sama DBH dan DAU, kalau DBH itu memang dialokasikan sebagai revenue sharing dalam rangka mengatasi vertical imbalance antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait penerimaan-penerimaan negara yang diambil atau dipungut dari masing-masing daerah penghasil. Sedangkan DAU konsepnya adalah pemerataan. Jadi memang dialokasikan kepada semua daerah dengan dilihat kemampuan fiskal, kebutuhan fiskalnya seperti apa. Jadi konsepnya pemerataan. Nah, sedangkan DK Fisik ini sifatnya bantuan. Bantuan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian prioritas nasional. Nah, apa sih kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, kegiatan-kegiatan tersebut yang dibantu itu dalam rangka untuk pemenuhan standar pelayanan minimal. Dalam rangka mencapai prioritas nasional, dan juga ada afirmasi juga. Karena ada diberikan pada daerah tertentu juga. Dalam rangka untuk percepatan pembangunan daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus. Misalnya daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskalnya rendah. Sehingga kesenjangan pelayanan publik antar daerahnya dapat teratasi. Nah, sebagaimana di APBN tahun-tahun sebelumnya yang termasuk tahun 2021 ini, DK Fisik ini selain dari usulan daerah, juga ada aspirasi dari anggota DPR sebagai amanat pelaksanaan amanat Undang-Undang MD3. Jadi anggota DPRD dapat mengusulkan program-program kegiatan dalam rangka membantu daerah-daerah di dapilnya, gitu ya. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, saat ini tahapan untuk kebijakan TKDD tahun 2022 dalam Undang-Undang RUU APBN tahun 2022 ini sudah dalam tahapan penyusunan nota keuangan yang insya Allah nanti akan dibacakan oleh Presiden pada tanggal 16 Agustus nanti. Dan itu menjadi proposal atau dokumen usulan pemerintah pusat yang akan dibahas bersama dengan DPR pada saat pembicaraan tingkat 1 di bulan September nanti. Lanjut, Pak. Nah, sebagaimana pembicaraan pendahuluan yang sudah disepakati pada bulan April Mei kemarin. Nah, arah kebijakan DK Fisik tahun anggaran 2022 secara umum pertama tetap melanjutkan ya penguatan fokus kegiatan DK yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi COVID-19. Jadi di tahun 2022 nanti kebijakan dalam rangka mengatasi dampak atau dalam rangka peningkatan ekonomi nasional ya terkait dengan COVID-19 itu masih menjadi prioritas. Kemudian juga melanjutkan penguatan atas pemerataan layanan penyediaan infrastruktur dasar di daerah. Ini kebijakan DK Fisik secara umum setiap tahunnya. Dan kemudian percepat pencapaian target prioritas nasional untuk penugasan yang tematik pariwisata, food estate, dan konektivitas kawasan. Jadi nanti tahun 2022 relatif ada sedikit perbedaan dengan tahun 2021 untuk tematiknya. Kemudian mendukung pemulihan pelaku UMKM dan koperasi melalui DK Fisik UMKM nantinya,
dan DAK Fisik Perdagangan, kemudian mempertajam penentuan lokasi prioritas yang berbasis sektoral dan regional, kemudian juga memperkuat sinergi pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya. Apakah itu melalui belanja KL, misalnya bantuan pemerintah ya, kemudian juga dari pinjaman atau KPBU. Nah, kemudian yang terakhir meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pengawasan. Lanjut, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, jenis bidang dan tema DAK Fisik tahun 2022. Kalau untuk pendidikan, dia masuk ke DAK Fisik reguler, jadi tidak masuk dalam DAK Fisik penugasan. Kalau kita lihat di sini memang ada sedikit perbedaan ya dengan DAK tahun 2021, khususnya di DAK Fisik penugasan. Tapi kalau untuk pendidikan tetap masuk dalam kelompok DAK Fisik reguler. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, tahapan atau jadwal ya pengalokasian DAK Fisik tahun 2022. Pada tanggal 21 Mei sampai dengan 30 Juni kemarin, Bapak Ibu di pemerintah daerah telah melakukan penginputan usulan daerah. Kemudian, Kementerian Lembaga dalam hal ini Kemendikbud dan Bappenas telah melakukan penilaian melalui aplikasi dari tanggal 1 sampai tanggal 26 Juli, dan kami sudah melakukan trilateral meeting hasil penilaian awal. Nah, kemudian saat ini, di hari waktu yang bersamaan, untuk yang aspirasi dari DPR juga kami sudah terima, dan saat ini kami sedang melaksanakan trilateral meeting untuk aspirasi. Kebetulan memang untuk DAK dan sub bidang pendidikan yang terkait dengan Kemendikbudristek tidak sampai dengan saat ini belum terdapat usulan aspirasi dari DPR. Jadi teman-teman Kemendikbud saat ini belum melakukan inputan usulan aspirasi DPR ataupun penilaiannya. Nah, tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 1 Agustus kemarin, ini sudah dilakukan penyajian hasil penilaian awal prasinkron. Nah, kemudian kalau untuk yang aspirasi sampai dengan 5 Agustus ini ada penilaian usulan aspirasi DPR ya, tapi kebetulan Kemendikbud tidak ada. Nah, tanggal 2 sampai dengan tanggal 27 Agustus ini adalah tahapan yang saat ini sedang kita lakukan, yaitu sinkronisasi dan harmonisasi bersama dengan daerah untuk melakukan klarifikasi ya, atau penjelasan atau sinkronisasi lah ya terkait dari penilaian awal yang sudah diinput oleh pemerintah daerah dan telah dinilai oleh teman-teman Kemendikbud dan Bappenas sektoral. Nah, nanti akhir Agustus atau di awal September kita akan melakukan trilateral meeting hasil sinkronisasi dan harmonisasi atas tahapan yang saat ini dilakukan. Jadi nanti setelah selesai kita akan lakukan trilateral meeting hasil penilaian sinkron dan harmonisasi ini antara Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan dan Bappenas. Nah, nanti di setelah time ini selesai, maka akan dilakukan finalisasi alokasi DAK Fisik. Jadi dari hasil sinkronisasi dan harmonisasi tersebut, kami akan melakukan finalisasi penghitungan. Jadi nanti finalisasi penghitungannya kita akan menyesuaikan dengan pertimbangan dari kapasitas fiskal dan kinerja pelaksanaan DAK Fisik tahun 2021 dan tahun 2020 nanti. Itu sebagai dasar pengalokasiannya di bulan September ini. Nah, rencana pelaksanaan pembahasan RUU APBN untuk panitia kerja TKDD dalam RUU APBN tahun 2022 direncanakan tanggal 17 September. Jadi ini kalau rencananya relatif di September ini sudah dilaksanakan. Nah, tahapan itulah yang akan dilakukan antara pemerintah pusat dan DPR untuk melakukan pembahasan RUU APBN, terutama untuk kebijakan DAK Fisik tahun 2022. Dan nanti akan disahkan atau diparipurnakan oleh DPR paling lambat tanggal 31 Oktober. Itu menjadi dasar nanti penetapan Undang-Undang APBN. Jadi saat ini kita masih dalam tahapan tanggal 2 dan 27 sampai dengan 27 Agustus ini, sinkronisasi dan harmonisasi penilaian dari usulan daerah. Lanjut, Pak. Ini Bapak Ibu sekalian, alur kerja sinkronisasi DAK Fisik tahun 2022. Jadi nanti pemerintah daerah akan melakukan review atas hasil penilaian awal
usulan daerah termasuk usulan aspirasi DPR jika ada yang telah dinilai kelayakan teknisnya. Nah, kemudian Pemda dapat mengedit dan melakukan submit atau konfirmasi ya usulan yang berstatus discuss dan atau usulan tambahan aspirasi DPR. Kemudian Pemda dapat memberikan catatan daerah atas semua usulan, baik usulan berstatus approve, discuss, dan usulan tambahan aspirasi DPR. Adapun pemerintah pusat, nanti KL bersama-sama dengan Direktorat Mitra atau Sektoral di Bappenas akan melakukan penilaian akhir usulan yang telah disubmit oleh Pemda dengan perhatikan catatan Pemda tadi. Nah, penginputan usulan aspirasi DPR, kalau ada ini tidak ada ya, kita skip aja. Kemudian KL melakukan penilaian usulan KL dan Mitra KL atau Sektoral Bappenas mengunggah kertas kerja hasil penilaian sinkronisasi tadi. Jadi nanti hasil kertas kerjanya akan diupload di Krisna, aplikasi Krisna. Nah, nanti hasil kesepakatan menjadi dasar usulan alokasi DAK per daerah dari setiap KL. Ini hasil sinkronin nanti akan disampaikan ke kami. Nanti penilaian alokasi DAK per daerah tersebut, per bidang dan subbidang, akan dilakukan penyesuaian atau perhitungan akhir berdasarkan pertimbangan kapasitas fiskal dan kinerja pelaksanaan oleh Kementerian Keuangan dan nanti dikonfirmasikan kembali ke Kementerian Lembaga. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, tujuan dari sinkronisasi harmonisasi usulan DK fisik berdasarkan PMK 130 adalah pertama, pembahasan ini mencakup pertama, kesesuaian antara hasil penilaian awal usulan DK fisik dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Kemudian keselarasan kegiatan yang dibiayai dari DAK fisik, APBD dan atau sumber pendanaan lainnya dalam suatu daerah. Jadi inilah forumnya, sinkronisasi dan harmonisasi ini. Kemudian pemenuhan kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan terkait dengan readiness kriterianya. Kemudian yang terakhir keselarasan kegiatan DAK fisik suatu daerah dalam satu wilayah provinsi dengan mempertimbangkan rekomendasi gubernur. Dan rekomendasi gubernur ini sudah kami terima semua untuk usulan yang tahun 2022 ini. Lanjut, Pak. Lanjut. Terima kasih. Dan ini yang pemerintah pusat pada fase sinkronisasi ini. Nah, Kementerian Lembaga pada fase sinkron ini dapat melakukan pertama melihat perubahan data ya, usulan yang telah disubmit oleh Pemda tadi. Kemudian melakukan edit atas volume, unit cost, metode pelaksanaan, readiness kriteria, komponen, dan keterangan selain referensi. Jadi, serta melakukan approval usulan yang disubmit Pemda tadi. Kemudian melakukan assign aspirasi, kalau ada ya. Kemudian yang keempat, melakukan penelaahan dan penilaian kembali terhadap perbaikan dari daerah. Dan yang terakhir, memberikan penilaian akhir atas usulan DAK fisik, menjadi approval, stop program atau reject. Lanjut. Nah, pada saat fase ini, Pemda melakukan, pertama, melihat hasil penilaian awal dari KL dan Bappenas, serta hasil inputan usulan tambahan aspirasi DPR jika ada. Kemudian melakukan edit volume, unit cost, metode pelaksanaan, readiness kriteria, komponen keterangan, dan geotagging untuk status discuss. Yang ketiga, melakukan submit atau konfirmasi usulan yang berstatus discuss dan atau usulan tambahan berupa usulan aspirasi DPR jika ada. Kita berharap usulan DPR ini sudah tidak ada ya, karena berdasarkan pengalaman kadang mendekati pembahasan suka ada juga nih aspirasi dari DPR. Tapi kita berharap semoga untuk yang Kemendikbud tidak ada, jadi lebih memudahkan kita untuk melakukan penilaiannya. Dan yang keempat, melakukan edit urutan prioritas, upload ubah TOR, dan edit isi data teknis. Dan yang terakhir, memberikan catatan daerah atas semua usulan, baik usulan berstatus approve, discuss, dan usulan tambahan, sebagai pertimbangan tambahan bagi pemerintah pusat. Lanjut. Nah, ini kebijakan dalam proses sinkronisasi ini. Pertama, usulan dengan hasil penilaian awal adalah disetujui atau approve, maka tidak perlu diedit dan disubmit konfirmasi oleh Pemda. Jadi kalau untuk yang sudah di-approve, disetujui, ini sudah selesai.
Jadi tidak perlu lagi dikonfirmasi. Nah, yang kedua, usulan dengan hasil penilaian awal adalah ditolak atau reject, maka tidak dapat dirubah kembali hasil penilaian akhirnya. Jadi kalau misalnya ada usulan yang sudah di-reject oleh pemerintah pusat, maka statusnya tidak dapat dirubah kembali. Nah, yang ketiga, diperlukan koordinasi internal Pemda antara Bapeda dan OPD. Hal ini karena hanya rule Bapeda yang dapat melakukan submit konfirmasi usulan. Hanya usulan yang tersubmit yang hanya dapat dinilai oleh pusat. Jadi nanti Bapeda yang memiliki role untuk melakukan submit konfirmasi tadi. Jadi koordinasi antara OPD dan Bapeda ini mutlak harus dilakukan. Nah, yang nomor 4, aksi penilaian akhir terdiri dari approve, reject, dan stop program. Nah, stop program ini nanti menjadi cadangan yang dapat digunakan dalam penyusunan rencana kegiatan. Jadi nanti stop program ini selain digunakan nanti di akhir dalam penyusunan rencana kegiatan, juga nanti dapat menjadi pertimbangan kami dalam penyesuaian alokasi nanti. Karena dalam penyusunan alokasi nanti, hasil sinkron tersebut akan ada alokasi yang kita kurangi dan kita berikan kepada daerah yang memiliki kriteria baik ya untuk kinerjanya dan kapasitas fiskalnya juga rendah, dan kita berikan atas dasar stok programnya gitu. Jadi stok program ini menjadi dasar kami untuk penyesuaian alokasi nantinya. Nah, yang terakhir, usulan yang telah dilakukan penilaian akhir oleh pusat maka tidak dapat diedit oleh Pemda. Usulan tersebut dapat diedit kembali jika pusat meminta pusat mengset ulang penilaian akhir menjadi no action. Lanjut. Ini terkait tahapan aspirasi, mungkin saya nggak perlu membahas ya terkait aspirasi ini. Semoga ini tidak terjadi ya. Mungkin itu. Sebelum saya tutup, izin saya menyampaikan. Lanjut. Ini terkait realisasi DAK Fisik bidang pendidikan. Izin di slide yang barusan, Pak Inu, mungkin bisa ditampilkan kembali slide selanjutnya. Nah, ini perkembangan realisasi fisik DAK bidang pendidikan tahun 2021. Ini agar menjadi perhatian kita bersama karena sampai dengan per 6 Agustus ini berdasarkan data dari Imonef penyaluran dari RKUN ke RKUD masih relatif sangat rendah. Jadi kami mengingatkan kembali agar teman-teman di pemerintah daerah dapat segera menyesuaikan ya persyaratan-persyaratan penyaluran untuk tahap 1 ini untuk segera direalisasikan, terutama untuk yang kontraknya. Karena batasan akhir penerimaan syarat penyaluran itu sampai dengan akhir Agustus ini. Demikian Pak Inu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya serahkan kembali ke Pak Inu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang untuk terima kasih Pak Bambang untuk paparannya gitu, cukup jelas. Yang dari poin-pointer saya justru yang slide paling akhir ditampilkan. Bapak dan Ibu di provinsi dan kabupaten kota kita sudah berupaya gitu ya memperpanjang waktu untuk memasukkan data kontrak. Tapi sampai dengan hari ini, seperti tadi Pak Bambang sampaikan, kita masih 55% dari total pagu RK kita. Mohon Bapak dan Ibu dapat memberikan effort terbaiknya gitu ya, agar DAK Fisik tahun 2021 bisa kita bisa laksanakan dengan baik. Oke. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Alivia dari Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu Alivia. Halo. Baik, Ibu Alivia mungkin kami persilakan. Iya Pak, mohon maaf Pak. Saya duluan Pak? Ya. Oh ya, baik, sebentar Pak. Sebentar Pak, saya siapkan dulu ini PowerPoint.
Silakan Ibu. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah Bu. Ya, baik. Baik, Pak. Mohon maaf sebelumnya tadi saya pikir dari Direktorat APP terlebih dahulu karena dari Ranut seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Alfia dari Direktorat Pembangunan Daerah Bappenas. Kemudian pertama-tama mungkin kami, mohon maaf sebentar. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur kami karena berhalangan untuk hadir. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak tetap masih dapat mengikuti acara ini. Kemudian yang kedua, sebentar Pak. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kesalahan dalam file. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kami menyampaikan salam kami dari Ibu Direktur kami kepada Bapak dan Ibu. Semoga tetap semangat dalam mengikuti fase sinkronisasi ini. Barangkali bahan kami tidak terlalu jauh berbeda dari Pak Bambang, namun mudah-mudahan ada poin-poin yang dapat memperkaya Bapak dan Ibu. Yang pertama, kami mengikuti dari hasil penilaian awal usulan bidang pendidikan tahun 2022. Di sini kami melihat bahwa untuk usulan bidang pendidikan tahun 2022 ada sekitar 59,47% yang statusnya adalah discuss. Sementara untuk status approve sendiri ada sekitar 25,87% dan 14,66% untuk status reject. Nah, Bapak dan Ibu, pada tahap sinkronisasi ini yang akan difokuskan adalah untuk usulan-usulan yang merupakan berstatus discuss seperti itu. Karena apa? Karena kami ingin Bapak dan Ibu mungkin ada catatan-catatan dari para pihak penilai di Kemendikbud dan juga dari Direktur Sektor Bappenas yang harus ditindaklanjuti di dalam fase ini. Nantinya status discuss akan berubah menjadi approve ataupun menjadi reject atau misalnya menjadi stop program untuk berlanjut di dalam RK. Seperti itu. Jadi untuk tahap sinkronisasi ini memang difokuskan pada usulan-usulan yang berstatus discuss. Tadi mungkin menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang mengenai tahapan perencanaan dan juga penganggaran data fisik. Intinya adalah pada tanggal 22 sampai 27 Agustus ini dilakukan sinkronisasi dan juga harmonisasi data fisik dengan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah terutama membahas usulan yang masih berstatus discuss. Kemudian juga Bapak dan Ibu yang di daerah melakukan submit perbaikan atau konfirmasi atas usulan yang berstatus discuss tersebut, misalnya untuk melakukan edit volume, kemudian unit cost, kemudian metode pelaksanaan, readiness kriteria, komponen, juga keterangan. Juga misalnya melakukan hal lain seperti edit urutan prioritas, kemudian juga upload dan juga mengisi data teknis. Kebijakan umum dari proses sinkronisasi juga harmonisasi ini, yang pertama adalah kemarin sudah dilakukan tahap prasinkron tanggal 31 Juli sampai 1 Agustus, yaitu penayangan hasil penilaian kepada Pemda. Kemudian tanggal 2 sampai 27 ini dilakukan proses sinkronisasi. Bapak dan Ibu dapat yang pertama melakukan edit data, bisa volume, unit cost, urutan prioritas, dan juga lain-lainnya, atau misalnya geotagging, atau misalnya readiness kriteria. Kemudian juga menyampaikan kelengkapan dokumen, seperti TOR, RAB, kemudian juga untuk data-data teknis pemenuhannya. Namun, misalnya untuk readiness kriteria, kami juga mohon bantuan Bapak dan Ibu, apabila ada data-data yang harus diupload di dalam link, Google Drive agar bisa diakses oleh pemerintah pusat, karena memang banyak sekali kami mendapatkan informasi dari Bapak Ibu di pusat para penilai bahwa ketika ingin mengecek dokumen di dalam linknya tidak ada butuh permission atau harus dilakukan konfirmasi terlebih dahulu. Nah, itu agak menyulitkan Bapak dan Ibu karena waktu penilaian yang cukup terbatas. Yang kemudian selanjutnya para penilai pusat akan melakukan penelahan juga penilaian kembali terhadap perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu daerah. Namun di dalam tahap ini sekali lagi tidak bisa dilakukan perubahan referensi atau detail lokasi. Atau dalam hal ini mungkin nama sekolahnya, unit sekolahnya tidak bisa dilakukan perubahan dan juga tidak bisa dilakukan perubahan menu atau rincian kegiatan. Jadi Bapak dan Ibu silahkan untuk mengedit data bagi usulan discuss
baik misalnya volume, unit cost, dan lain-lain, namun tidak bisa mengedit referensi atau detail lokasi atau nama sekolah, dan juga tidak bisa mengganti menu atau rincian kegiatan. Ini secara sederhana alur data proses sinkronisasi. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa melihat hasilnya, apakah statusnya discuss ataupun discuss ataupun approve. Untuk reject mungkin tidak dapat dilihat kembali, Bapak dan Ibu. Jadi ketika sudah melihat hasil penilaian awal, kemudian Bapak dan Ibu dapat melakukan, yang pertama adalah mengubah data usulan. Jika statusnya adalah discuss, kemudian bisa memberikan komentar. Untuk usulan yang statusnya approve. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu untuk usulan yang statusnya approve memang tidak bisa melakukan edit data, tapi ada fitur namanya catatan daerah. Jadi silahkan mungkin Bapak dan Ibu memberikan komentar atau mungkin pertanyaan atau mungkin ada dokumen yang harus dilengkapi, silahkan disampaikan di dalam kolom catatan daerah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah melengkapi dokumen atau data teknis jika diminta, dapat memberikan link Google Drive, dan yang keempat adalah lainnya misalnya data verifikasi dari catatan KL. Jadi misalnya dari catatan penilai pusat ada pertanyaan, jadi ketika statusnya approve tidak bisa diedit, maka silakan mengkonfirmasi catatan tersebut di dalam kolom catatan daerah. Respon dapat berupa perubahan status ataupun catatan baru untuk merespon aksi atau komentar dari Bapak dan Ibu di daerah. Jadi setelah dilakukan perubahan data oleh Bapak Ibu, kemudian submit perbaikan, setelah submit perbaikan nantinya Bapak Ibu penilai di pusat bisa melakukan perubahan status atau misalnya catatan baru merespon aksi atau komentar dari Bapak dan Ibu di daerah. Lalu pasca sinkronisasi, penilaian berupa statusnya hanya accept atau reject yang disebut menjadi stop program, kemudian volume atau output dan juga unit cost dan lokasi yang disetujui. Ini akan menjadi bahan dari proses pengalokasian yang kemudian mudah-mudahan tadi sudah dibahas juga oleh Pak Bambang. Sebelum 31 Oktober sudah ada pagu alokasi per daerah, per bidang atau subbidang. Ini manajemen role untuk user pemerintah daerah, mohon diperhatikan baik untuk Bapeda maupun untuk OPD atau dinas pengusul. Yang pertama adalah untuk Bapeda dapat melakukan edit volume, edit unit cost, metode pelaksanaan, pengisian readiness kriteria, komponen, keterangan, dan juga geotagging untuk status yang discuss, baik pengusul maupun bukan pengusul. Dapat melakukan perubahan prioritas dan juga mengupload atau replace, store, dan juga edit atau isi data teknis. Sementara untuk OPD tidak jauh berbeda Bapak dan Ibu, namun ada hal lain, untuk Bapeda juga bisa melakukan submit perbaikan. Jadi setelah ada perubahan data, dirasa tidak ada lagi yang harus diperbaiki, silakan untuk dilakukan submit perbaikan. Submit perbaikan itu semacam penanda bahwa usulan sudah selesai diperbaiki dan siap untuk dinilai kembali oleh pusat. Setelah Bapeda melakukan submit perbaikan, nanti kemudian dilakukan penilaian. Lalu OPD atau pengusul bisa melakukan hal yang hampir semua perubahan data bisa dilakukan kecuali untuk urutan prioritas. Jadi di sini apabila misalnya ada perubahan urutan prioritas yang diinginkan, maka silakan berkoordinasi dengan Bapeda, pihak dari dinasnya. Kemudian juga bisa melakukan upload dan untuk pengisian data teknis mungkin oleh Bapeda juga. Diharapkan keikutsertaan peran dari Bapeda dalam forum sinkronisasi, jadi tidak hanya dari Dinas Dikbud tapi juga berkoordinasi dengan Bapeda, karena Bapeda sebagai koordinator perencanaan DAK dapat memantau proses dan juga berharap dapat memantau sampai akhir nantinya proses RK tetap dilibatkan. Untuk beberapa fitur sinkronisasi mungkin nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh perwakilan dari Direktorat APP Bappenas, tapi ada setidaknya 4 hal yang mungkin bisa diperhatikan. Yang pertama adalah menu summary sinkronisasi. Menu summary sinkronisasi ini berisikan jumlah usulan per status dan juga usulan yang ditindaklanjuti. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada fitur list perbaikan. Jadi di sini seperti fitur list perbaikan dalam Krisna Renja untuk di KL, dapat langsung melihat usulan yang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jadi di sini sebenarnya fiturnya untuk pusat, Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai mengedit, kemudian sudah submit perbaikan, maka ada fitur di mana penilai pusat dapat langsung melihat kembali mana-mana saja yang sudah di-submit perbaikan. Karena kami khawatir biasanya pengalaman tahun-tahun sebelumnya kadang-kadang suka ada yang luput untuk dinilai kembali. Yang ketiga adalah rekap sinkronisasi. Ini seperti draft RK. Mungkin untuk Bapak Ibu pengampu yang sudah bergabung sudah beberapa tahun sudah memahami bahwa untuk RK memang ada rekapnya dan untuk sinkronisasi juga sudah disediakan fiturnya. Silakan dipergunakan apabila memang ada kebijakan untuk mempergunakannya. Yang keempat adalah untuk notifikasi untuk melengkapi data teknis dan juga RC atau readiness kriteria, di mana kami sangat menghimbau Bapak dan Ibu untuk bisa menyediakan link yang bisa diakses. Jangan sampai linknya itu harus butuh permission karena
cukup menyita waktu bagi penilai pusat. Seperti itu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah kami sangat memohon agar Bapak Ibu Dinas dapat berkoordinasi dengan Bapeda, baik untuk perubahan data teknis dan juga status perbaikan untuk usulan yang mendapatkan status penilaian awal diskus. Bapak Ibu di daerah, setelah ada perbaikan, Bapeda melakukan sapit perbaikan, agar bisa dinilai paling lambat pada tanggal 27 Agustus. Namun kami sangat menghimbau agar Bapak dan Ibu dapat melakukan perubahan data tersebut apabila dibutuhkan sebelum tanggal 27. Jadi memang agar pemerintah pusat juga bisa memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penilaian kembali. Yang kedua adalah perbaikan dan juga lengkapi data. Untuk usulan yang berstatus diskus dapat melakukan perbaikan seperti sesuai catatan sinkron yang sudah diberikan oleh pusat. Bisa meliputi kelengkapan data atau dokumen pendukung, mungkin readiness kriterianya, atau data teknis, atau core RAB-nya, atau mungkin saya baca ada beberapa catatan dari pusat, misalnya form validasi BUPR, dan lain-lain. Jadi, mohon Bapak dan Ibu dapat perhatikan kira-kira apa saja yang harus ditindaklanjuti, apakah mungkin bentuknya adalah perbaikan unit cost, atau mungkin bentuknya adalah kelengkapan dokumen atau data pendukung, seperti TOR dan RAB. Kemudian juga untuk readiness kriteria ataupun dokumen pendukung lainnya yang harus di-upload di dalam Google Drive dan juga linknya dimasukkan dalam terusnya, perhatikan agar dapat diakses bahwa dokumennya sudah di-upload, dan yang kedua, tidak dibutuhkan permission untuk mengakses dokumennya, karena itu akan menyita cukup banyak waktu. Sementara untuk usulan berstatus approved, mungkin tidak bisa dilakukan perbaikan, tidak bisa dilakukan edit data apapun, dan juga tidak bisa mengupload mengisi readiness kriteria karena memang sudah terkunci. Namun masih ada fitur namanya catatan daerah. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mungkin mengupload dokumennya di link tertentu, kemudian link Google Drive-nya dicantumkan di catatan daerah apabila memang ada dokumen-dokumen yang tetap diminta oleh penilai pusat. Yang ketiga, urutan prioritas. Ini penting agar pusat dapat memahami apa saja yang memang menjadi prioritas pendanaan, apalagi dengan adanya budget constraint dari PHK. Dan ini bisa dilakukan oleh role Bapeda. Jadi mohon untuk role dinas apabila misalnya ada perubahan kebijakan, mungkin ada prioritas usulan yang harus disesuaikan, silakan untuk berkoordinasi dengan Bapeda. Yang keempat adalah bahwa Bapak dan Ibu tidak bisa melihat usulan yang berstatus reject karena memang probisnya adalah yang muncul hanya status approve dan juga status discuss. Untuk status reject tidak dapat dilakukan perubahan data, tidak dapat muncul dan juga tidak dapat dilakukan perubahan status, misalnya menjadi approve ataupun menjadi discuss. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Pak Inu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami kembalikan kepada Pak Inu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Alivia dari Direktorat PD. Tadi juga sudah disampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam fase sinkronisasi ini. Selanjutnya kami mohon teman-teman dari Direktorat APP Bappenas dapat menyampaikan paparannya. Mungkin Pak Rido yang akan duluan. Silakan Pak Rido. Terima kasih Pak Inu. Apakah suara saya sudah terdengar jelas Pak? Jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Inu, Pak Bambang, Bu Alvia, dan Pak Ibu dari jajaran Kementerian Pendidikan dari Kemendikbud Ristek. Pagi ini saya dari Direktorat Alokasi dan Pembangunan Bappenas yang menangani Krisna akan menyampaikan beberapa hal singkat seperti itu. Sebenarnya sudah banyak yang dijelaskan oleh Pak Bambang dan Pak Alvia, jadi mungkin kami nanti beberapa akan kami skip karena secara umum memang sama. Nanti di sini juga ada rekan kami, Mas Firman. Nanti Pak Firman akan mendemokan langsung di sistemnya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kami akan menjelaskan beberapa hal singkat tentang mekanisme sinkronisasi usulan DAK Fisik ke Kemendikbudristek melalui sistem informasi Krisna. Ini adalah sekilas dasar hukum yang ada di Permen PPN Bappenas, Permen PPN Bappenas nomor 4 2019. Itu persen sinkronisasi sebagian dari
dilakukan untuk mendiskusikan hasil penilaian awal di AK fisik. Kemudian hasil proses sinkronisasi digunakan untuk melakukan penyesuaian data usulan di AK fisik per jenis bidang sebidang. Kemudian hasil proses sinkronisasi harmonisasi dituangkan dalam sistem informasi Krishna. Selanjutnya ini tidak perlu saya rasa. Langsung saja, ini juga sudah dijelaskan tadi oleh baik Pak Bambang maupun Bu Alfia bahwa kita sekarang masuk di tahapan sinkronisasi dan harmonisasi di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan diskusi atas hasil penilaian awal yang telah dilaksanakan kemarin. Kemudian di sini daerah nanti bisa melakukan edit atau melakukan konfirmasi atas usulan yang sebelumnya telah diusulkan, yang telah dinilai. Perubahan usulan atau edit usulan hanya bisa dilakukan pada usulan yang berstatus discuss. Kemudian next, ini adalah status hasil penilaian awal Bapak Ibu. Jadi pada saat tahap sinkronisasi ini ada status hasil penilaian awal. Default status hasil reject juga seperti ini. Nah, status discuss inilah yang nantinya bisa Bapak Ibu konfirmasi dan edit sesuai dengan catatan-catatan yang ada. Seperti itu. Untuk yang approve dan reject memang sudah tidak bisa diubah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Alfia, kalau approve berarti sudah final, reject juga tidak bisa, namun masih bisa memberikan catatan. Ini adalah default status penilaian awal. Kemudian ini adalah sekilas alur kerja tahapan sinkronisasi dan harmonisasi, tadi sudah banyak disampaikan. Jadi pada saat ini pemerintah daerah akan melakukan review atas hasil penilaian awal yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu baik dari Kementerian Kemendikbud, Ristek maupun dari Bappenas. Kemudian di sini juga di tahap sinkronisasi itu sebenarnya pemerintah pusat dapat melakukan input usulan baru. Ini biasanya terkait dengan usulan aspirasi yang ada di usulan aspirasi dari DPR. Nah, hasil penilaian awal ini yang status discuss dan input usulan tambahan baru ini oleh Kementerian Lembaga ini bisa Bapak Ibu edit melalui edit usulan yang status discuss ini dari yang usulan awal ini, kemudian edit usulan tambahan. Ini Bapak Ibu lakukan edit. Kemudian bisa dilakukan submit atau konfirmasi. Ini konfirmasi biasanya terkait dengan yang usulan tambahan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pengeditan, kemudian dilakukan submit konfirmasi, akan masuk ke pusat. Nah, di pusat ini akan melakukan penilaian akhir usulan atas apa yang Bapak Ibu edit sebelumnya, dengan memperhatikan catatan Pemda. Nah, kemudian ketika actionnya itu ya, ketika ada no action, ketika iya dia akan balik lagi ke sini, ketika tidak berarti sudah selesai gitu. Akan dilakukan assign tagging usulan aspirasi pada usulan DAK. Ini kalau ada aspirasi DAK. Kemudian upload ke tas kerja penilaian akhir. Ini sekilas seperti itu alur kerjanya. Kemudian ini adalah identifikasi pengguna, role pengguna akun di Simoni di DAK 2022. Yang pertama untuk pemerintah daerah, Bapeda, pertama dapat melakukan edit usulan discuss dan usulan tambahan baru yang telah ditambahkan oleh Kementerian Lembaga. Kemudian input catatan usulan dari juga disampaikan. Kemudian uploader dan RAB melakukan urutan prioritas usulan. Tadi ini disampaikan juga oleh Bapak Ibu di Bapeda. Melakukan submit atau konfirmasi usulan. Sedangkan di OPD hampir mirip dengan Bapeda, namun lebih terbatas, yaitu pertama melakukan edit usulan discuss atau usulan tambahan baru. Input catatan usulan, uploader RAB dapat mengunggah spesimen tanda tangan. Jadi yang berbeda adalah melakukan urutan prioritas dan melakukan submit konfirmasi usulan itu hanya ada di akun Bapeda. Nah, selanjutnya untuk yang di Kementerian Lembaga ini ada planner, approver, admin. Kemudian dan di Bappenas juga ada approver, admin. Selanjutnya, mohon maaf Bapak Ibu, apakah ada yang berbicara? Selanjutnya ini adalah beberapa fitur yang telah kami siapkan yang sudah bersifat 3D di tahap sinkronisasi harmonisasi sekarang di sistem DAK. Yang pertama, list usulan discuss. Ini adalah fitur untuk mempermudah Bapak Ibu di daerah untuk melihat langsung
list usulan discuss mana aja yang perlu Bapak Ibu perbaiki atau perlu Bapak Ibu edit, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengecek satu persatu secara drop down gitu. Jadi ada list usulannya, ketika Bapak Ibu klik bisa langsung masuk ke dashboardnya tersebut. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengecek satu persatu, tapi lebih mudah langsung mengecek di list usulan discuss. Kemudian ada list perbaikan, tabel approval, copy from, download tar, dan summary sinkron bug assign aspirasi ini adanya di portal untuk pusat. Sedangkan untuk portal daerah sendiri yang kedua ada rekap sinkron, yaitu rekapitulasi usulan yang telah disetujui oleh KL dan Bappenas, kemudian dapat diunggah spesimen tanda tangan. Jadi ini untuk mempermudah Bapak Ibu semua. Nah selanjutnya, ini adalah tampilan dari portal daerah Bapak Ibu semua. Pertama, ketika ada ikon plus seperti ini menunjukkan adanya usulan tambahan baru yang diisi oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hasil awal ini adalah hasil awal yang tadi saya sampaikan bahwa ini default dari penilaian awal. Jadi ketika penilaian awalnya approve, maka di sini akan approve. Dan selanjutnya ketika discuss ini ada no action juga, seperti itu. Nah ini hasil akhir adalah hasil akhir sinkronisasi harmonisasi ketika Bapak Ibu telah melakukan edit, kemudian dinilai kembali oleh pusat, maka hasilnya akan di sini. Ini ada hasil akhir di tahap sinkronisasi harmonisasi. Ini ada volume unit cost, catatan daerah. Ini adalah ketika catatan Bapak Ibu ketika nanti menulis catatan-catatan yang ada di sini. Nah, ini adalah tombol untuk mengubah atau mensubmit. Seperti itu. Kemudian, ini adalah urutan prioritasnya Bapak Ibu. Di sini ada tombol urutan prioritas yang dilakukan oleh Bapak Ibu di Bapeda. Kemudian, ini adalah beberapa hal yang bisa diedit dalam tahap sinkronisasi pada status discuss. Yang pertama, Bapak Ibu bisa merubah metode pengerjaan sinkron, mau pengadaan langsung atau kontraktual seperti itu, swakelola atau kontraktual, bisa dirubah di sini. Kemudian yang kedua, volume sinkron, ini bisa dirubah. Yang ketiga, unitnya bisa dirubah, unit cost-nya. Keempat, readiness kriteria Bapak Ibu masih bisa mengupdate. Kemudian kelima, keterangan. Dan yang terakhir adalah geolocation. Ini adalah 6 hal ini bisa Bapak Ibu edit di tahap sinkronisasi sekarang. Itu kemudian next. Nah ini adalah tampilan dari portal KL, ada list perbaikan dan sebagainya. Kemudian ini juga dari portal KL. Ini nanti juga teman-teman di pusat akan menilai ketika Bapak Ibu telah melakukan edit itu di yang tadi statusnya discuss, akan menilai kembali ada approve, reject maupun program stop. Tadi sudah dibahas juga oleh Pak Bambang. Ini adalah juga untuk penilaian di pusat, Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, setelah ini akan ada sedikit demo dari teman saya, Bapak Firman. Yang akan Bapak Firman untuk mendemokan langsung di sistem Krisna. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Mas Ridho. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Firman. Mohon izin kami minta waktunya mungkin 5-10 menit. Kami akan mendemonstrasikan bagaimana nanti Bapak Ibu melakukan forum sinkronisasi ya. Di Haka Fisik 2022. Oke, izin kami mulai. Untuk demo kali ini kami menggunakan port server pengembangan kami di Krisna.man. Sebagaimana kita ketahui, untuk seluruh akses data itu resminya menggunakan Krisna.systems, tapi untuk pengembangan dan untuk testing dan demo ini kita menggunakan Krisna.man dan menggunakan portal Provinsi Aceh. Oke, kita mulai dari awal dulu, bagaimana peran Bapak Ibu di pemerintah daerah. Jadi ini contohnya portal Provinsi Aceh. Mohon izin untuk data yang ditampilkan saat ini adalah data dummy. Yang tidak sama dengan data yang ada di Krisna.system. Oke. Yang pertama adalah mohon pastikan nanti Bapak Ibu di pemerintah daerah sudah di set pembagian role-nya dari admin Bapak Ibu
sebagai OPD, sebagai Bapeda, dan seterusnya. Untuk kali ini mohon untuk sinkronisasi, mohon diikut sertakan peran Bapeda, karena nanti Bapeda yang akan melakukan submit untuk usulan yang discuss. Oke, kita mulai dari awal. Ini adalah menu usulan DAK, Bapak Ibu. Di menu usulan DAK ini nanti Bapak Ibu akan melihat fase yang sedang aktif atau tahapan sedang aktif, yaitu tahapan sinkronisasi yang saat ini sedang kita aktifkan. Di tahapan ini nanti otomatis akan ada info box yang berbeda dengan fase sebelumnya. Seperti yang pertama adalah usulan yang discuss. Ini adalah menampilkan seluruh usulan yang discuss pada fase penilaian awal oleh Bapak Ibu di Kementerian Lembaga. Ini contohnya karena tadi saya milih subbidang semua, ada jalan, ada SMA dan seterusnya. Oke. Kemudian ini tombol yang sama di pengusulan validasi data DAK, ini bisa kita skip saja. Yang berikutnya adalah info box ini, biru, hijau, kuning, dan merah. Di sini nanti akan menampilkan total nilai usulan yang disetujui pada fase sebelumnya, penilaian awal. Ini adalah, yang hijau adalah total nilai dan jumlah usulan yang disetujui pada fase sinkronisasi ini. Yang kuning ini adalah total program stok dan jumlahnya, yang merah adalah total reject. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah sebenarnya langkah cepatnya adalah ini usulan yang dianggap discuss. Di sini ada SMA Negeri 1 Pade Ciremen ya. Di subbidang 01 di subbidang pendidikan, subbidang SMA, ini ada menunya revitalisasi SMA, dan ini ada kode rinciannya. Oke, caranya Bapak Ibu bisa langsung klik saja ini, kunjungi, nanti otomatis akan lompat ya, atau jam ya, ke halaman detail rincian. Kebetulan 02 itu adalah oleh hub ruang laboratorium kimia. Oke, di sini ada detail rinciannya. Nah, detail rincian ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada usulannya. Ini ada volume dan sinkron, ini ada hasil awal. Jadi hasil awal, penilaian awal ini, kemudian penilaian akhir. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rido bahwa konsepnya yang approve itu di akhirnya otomatis tetap menjadi approve. Oke. Yang reject itu tetap otomatis menjadi reject. Nanti yang discuss atau di penilaian awalnya diskusi ini menjadi stop program seperti itu. Nah, hal ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana usulan Bapak Ibu. Jadi yang seperti apa yang discuss, yang approve, mana yang reject, mana yang stop program, ataupun yang discuss usulan awalnya. Oke. Nah, berikutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memberikan catatan jika dirasa ada informasi yang ingin ditambahkan, misalkan terkait approve, ini Bapak Ibu bisa memberikan catatan caranya. Ini di sebelah kanan ini ada tombol gembok, kemudian ketik saja tambah catatan. Oke, nanti tombolnya akan berubah dari abu-abu nanti menjadi biru seperti itu. Begitu juga dengan reject dan juga yang discuss. Nah, selanjutnya, khusus yang discuss, Bapak Ibu bisa melakukan editing usulannya dengan cara ini beda ikonnya. Kalau icon yang approve sama reject ini gembok, kalau yang discuss ini ikonnya icon gerigi. Jadi klik saja, nanti ada menu ubah. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan di menu ubah ini? Yang pertama, tidak bisa berubah lagi nomenklatur referensi sekolahnya, ini sudah dikunci. Kemudian yang kedua, ini Bapak Ibu bisa mengubah metode
pengadaannya, pengerjaannya, apakah swaklola atau penyedia. Kemudian karena pendidikan tidak ada detail lokasinya, lokasinya sudah ada di referensi sekolahnya, ini bisa diabaikan. Kemudian volume sinkronnya bisa diedit, unit cost sinkronnya bisa diedit, seperti itu. Kemudian karena tidak ada komponen jadi di skip. Ini yang bisa juga Bapak Ibu lakukan perubahan terkait dengan readiness kriteria. Jadi sudah kami tambahkan informasi bahwa mohon diperhatikan bahwa yang diupload dalam link Google Drive atau cloud storage lainnya dipastikan dapat diakses nantinya oleh penelaah. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang bisa diubah keterangan sinkron dan juga geolocation. Nah, jika sudah nanti Bapak Ibu klik simpan. Nah, setelah itu nanti mohon pastikan Bapak Ibu melakukan submit perbaikan atau konfirmasi. Jadi perlu dilakukan submit perbaikan supaya nanti Bapak Ibu penelaah di Kementerian Pendidikan juga bisa menilai usulan Bapak Ibu. Ini contohnya kita submit untuk 2 usulan ini. Oke. Oke, jika sudah, kita masuk ke portal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini lagi-lagi saya berperan sebagai penelaah atau approver ya, penilai usulan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah disubmit, Bapak Ibu bisa koordinasi supaya dilakukan approval seperti itu. Nah, bedanya di portal pendidikan, Kementerian Pendidikan, kita punya fitur list perbaikan. Nah, di sini juga sama seperti list yang discuss. Jadi nanti Bapak Ibu di Kementerian Pendidikan juga bisa melihat mana-mana saja usulan yang belum disubmit perbaikannya. Di sini list discuss. Oke, ini bisa list perbaikan. Ini ketahuan bahwa Bapak Ibu di Provinsi Aceh sudah melakukan editing untuk SMA Negeri 1 Pantai Cermen dan SMA Unggul Aceh Timur. Nah, nanti ada tombol jumper ya, jadi bisa lanjut ke detail rinciannya. Oke. Yang bisa dilakukan Bapak Ibu di Kementerian Pendidikan adalah melakukan approval. Jadi approval yang sudah disubmit oleh Bapak Ibu Provinsi Aceh tadi. Jadi untuk list usulan yang belum disubmit, ini tidak bisa di-approve. Makanya perlu peran Bapeda di sini untuk melakukan submit perbaikan. Kalau tidak, usulannya tidak dapat dinilai lagi dan usulannya menjadi stok program seperti itu. Jadi perlu disubmit. Jika memang disetujui, nanti di-approve, lalu berhak Kementerian Pendidikan juga berhak untuk mengubah ya volume dan unit cost-nya. Kemudian untuk yang reject dan stop program, hasil penilaian akhirnya, ini harus menyertakan keterangan seperti itu. Ini kita coba approve. Dan ini kita coba. Tadi kita misalkan ini di reject, belum lengkap gitu ya, belum lengkap. Nah, seperti itu. Nah, jika ternyata ada kondisi yang belum lengkap dan diminta untuk Pemda memperbaiki usulannya, jadi nanti Bapak Ibu di Kementerian Lembaga harus memilih no action. Oke, no action. Jadi ini contohnya yang SMA Unggul Aceh Timur kita jadikan no action, dan ini akan membuat ya Bapak Ibu di pemerintah daerah pemerintah Aceh Provinsi Aceh dapat mengubah usulan yang usulan SMA Unggul Aceh Timur. Jadi nanti kalaupun ada terkait perubahan, nanti tinggal di no action-kan kembali sehingga dapat Bapak Ibu perbaiki. Nah, jika sudah di-approve, ini tadi yang discuss tadi, sudah di-approve, ini sudah dikunci, tidak bisa diubah lagi. Jadi walaupun sudah di-approve, ada perbaikan, jadi Bapak Ibu harus meminta Kementerian Pendidikan untuk melakukan unsubmit
tadi Bapak Ibu submit, nanti KL-nya akan melakukan unsubmit. Unsubmit-nya sekali lagi dengan cara mengubah hasil penilaian akhirnya menjadi no action. Jadi bukan ada link unsubmit di sini, bukan seperti itu caranya. Caranya dengan cara mengubah hasil penilaian menjadi no action. Ketika nanti no action, maka Bapak Ibu Pemda tombol editnya akan berubah, akan muncul lagi seperti itu. Oke, bisa diubah kembali, kemudian dilakukan submit lagi, maka nanti Bapak Ibu di Kementerian Pendidikan akan melakukan penilaian lagi. Jika semuanya sudah dirasa selesai, proses Bapak Ibu sinkronisasi dan harmonisasi, selanjutnya nanti dapat dilakukan rekap usulan. Rekap usulan di menu rekap DAK, kemudian ada rekap usulan, nanti Bapak Ibu pilih jenis rekapnya yang sinkronisasi, sub bidangnya SMA. Oke. Nah, ini rekap hasil sinkronisasi dan harmonisasi yang kita munculkan adalah list yang sudah disetujui oleh Bapak Ibu di Kementerian Pendidikan. Oke, nanti jika sudah, ini sifatnya opsional, jika disepakati butuh penandatanganan ya, penandatangan digital dengan cara mengupload spesimen tanda tangan antara Bapak Ibu di pemerintah daerah dan juga Bapak Ibu di Kementerian Pendidikan. Nah, ini nanti menjadi bisa Bapak Ibu lakukan print menjadi pegangan juga di masing-masing seperti itu. Oke, mungkin yang fitur lainnya bisa Bapak Ibu explore ya, melihat dalam bentuk raw data, mengolah data dan seterusnya. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Inu selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Firman. Untuk penjelasannya cukup detail terkait dengan teknis bagaimana kita melakukan sinkron dengan aplikasi Krisna. Mungkin 3 panelis ini sudah menyampaikan paparannya. Mungkin dari Bapak dan Ibu sudah menyampaikan pertanyaan gitu ya melalui fitur Q&A. Ada beberapa yang sudah kami catat, teman-teman. Mungkin tidak bisa semuanya gitu ya dijawab. Ada beberapa yang kami lihat sudah mengirimkan pertanyaan gitu ya. Mungkin saya izin share screen. Ada 2 pertanyaan yang sudah disampaikan. Banyak pertanyaan yang mirip-mirip gitu. Ini kedua pertanyaan ini mungkin ditujukan kepada teman-teman Bappenas ya, Bu Alivia, dan mungkin juga dari tempatnya Mas Firman. Mungkin saya izin share screen sebentar. Ya, ada terlihat Bapak dan Ibu? Untuk pertanyaannya apakah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oh ya, ini ada 2 paling tidak. Yang pertama, kalau boleh saya bacakan gitu, yang terkait dengan status approve yang tidak bisa diedit. Ini Bapak ini bertanya apakah untuk mengurutkan skala prioritas sudah di-approve bisa dilakukan atau hanya yang discuss saja yang bisa diurutkan. Kemudian dari Kota Serang, kalau itu sudah hasil sinkronnya discuss, catatannya hanya terdapat program stok, itu perlu melakukan perbaikan juga atau seperti apa? Jika melakukan perbaikan kami tidak mengetahui apa yang harus diperbaiki. Nah, ada satu lagi pertanyaan terkait
ini, tapi belum sempat dimasukkan di paparan sepertinya dari teman-teman Direktorat SD. Ya, dari teman-teman Direktorat SD, izin bertanya, bagaimana jika terdapat kasus sekolah yang diusulkan mendapatkan menu tertentu, namun di lapangan belum siap, misalnya lahannya gitu. Padahal statusnya sudah approve. Bagaimana kita bisa menyikapi kasus seperti ini? Statusnya sudah approve, tapi ternyata di lapangan ada ketidaksiapan. Contohnya status lahan misalnya. Ya, mungkin ini 3 pertanyaan yang bisa kami rangkum untuk mewakili banyak pertanyaan yang sudah disampaikan baik Bapak dan Ibu, baik melalui Q&A atau di kolom chat. Mungkin silakan teman-teman PD dari ini banyak dari Bappenas ya, mungkin nanti Pak Bambang juga bisa menyampaikan tambahan. Silakan Bu Alivia. Iya, Bapak izin menjawab ya, untuk yang pertanyaan mungkin 1 dan 3 barangkali ya. Kalau untuk yang kedua sebenarnya lebih kepada Kemendikbud. Silakan Ibu. Iya, mungkin untuk yang pertanyaan nomor 1 berkenan nanti ditambahkan oleh Mas Rido atau Mas Firman. Namun setahu kami untuk skala prioritas itu kan melekatnya di dalam levelnya menu rincian ya. Bapak dan Ibu, jadi bukan di data rincian. Jadi walaupun misalnya statusnya adalah selama tidak reject, selama masih muncul di aplikasi, mungkin masih bisa dilakukan perubahan urutan prioritas gitu. Kalau sepemahaman kami, tapi mungkin nanti bisa dikoreksi kembali oleh Mas Rido dan juga Mas Firman, karena yang bisa diedit di dalam data-data di dalam data rinciannya itu adalah statusnya discuss saja. Namun kalau untuk urutan prioritas itu statusnya levelnya adalah di rincian kegiatan. Jadi seharusnya mungkin kalau sepemahaman kami di level rincian kegiatan, maka baik status approve maupun discuss. Ini barusan saya dapat info dari rekan kami bahwa tidak bisa dilakukan urutan prioritas untuk yang statusnya approve, tapi mungkin nanti bisa pada saat RK Pak, paling lambat, paling terakhir adalah pada saat RK. Iya. Ya. Atau maaf sekali perubahan lanjutan maaf. Ini barusan sekali teman saya mengkonfirmasi bisa Pak, bisa untuk yang statusnya approve maupun discuss selama masih muncul. Jadi yang statusnya reject yang tidak muncul maka tidak bisa dilakukan perubahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk yang catatan stok program, memang yang statusnya discuss nantinya akan menjadi stok program jika tidak menjadi approve ya Pak ya. Namun apakah tindakan yang harus diperbaikan oleh Pemda itu kami kurang memahami karena ini pasti ada catatan dari KL sendiri ya Pak ya, dari Kemendikbud. Jadi mungkin untuk yang kedua, mungkin yang kedua lebih relevan kepada Kemendikbud untuk menjawab. Yang ketiga untuk approve di lapangan jika ada ketidaksiapan, ini maksudnya apakah jika tidak siap bisa di-approve gitu ya Pak? Gini, kira-kira kalau sepemahaman saya pertanyaan ini, jika posisinya sudah approve, tapi ternyata dalam sinkron ini kan kita baru ketemu nih sama daerah. Ternyata yang teman-teman daerah, teman-teman Pemda bilang, Pak, ini sebenarnya siap, tapi lahannya nggak ada nih ternyata setelah dicek. Mungkin ada kesalahan pendataan dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi, kalau seperti itu berarti tadinya approve ya Pak ya? Betul, tadinya approve. Tapi karena nggak siap, ini gimana nih perlakuannya? Apakah kita bisa kembalikan discuss atau langsung otomatis kita reject? Atau intinya sih apakah approve ini bisa diubah karena kasusnya seperti ini? Gitu. Iya, jadi kalau untuk saat ini mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Mas Firman juga Mas Rido lagi. Untuk yang status approve tidak bisa diubah menjadi discuss ataupun reject ya Pak ya? Saat ini seperti itu. Jadi kalau menurut kami mungkin paling simpelnya adalah barangkali secara manual ditandai Pak, gitu, diberikan catatan. Nantinya ketika sudah ada fase RK bisa di reject seperti itu Pak.
Atau mungkin nanti Mas Firman atau Mas Rido bisa menambahkan. Tapi setahu kami untuk yang fase sinkron ini kemarin kesepakatan dengan Kementerian Keuangan tidak bisa diubah statusnya dari approve menjadi discuss ataupun menjadi reject. Begitu Bapak. Jadi untuk yang pertanyaan pertama intinya bisa diurutkan kembali selama muncul atau selama tidak reject. Yang kedua itu barangkali Kemendikbud yang lebih relevan menjawab. Dan yang ketiga mungkin paling lambat di reject-nya diubah status dari approve menjadi reject-nya adalah ketika RK. Seperti itu. Terima kasih Pak Inu. Baik, terima kasih. Mungkin Mas Firman bisa menambahkan atau Mas Rido. Mas Rido dulu. Silakan. Baik, Mbak Tia dan Firman. Mungkin untuk yang pertama dulu ya Pak. Kalau yang untuk pertama, skala prioritas yang dilakukan oleh Bapeda, oleh role Bapeda itu tidak mempertimbang dalam arti tidak bisa dilakukan di usulan dengan status apapun. Jadi tidak melihat seperti itu di sistem. Urutan prioritas itu bisa dilakukan di status approve, discuss, bahkan bisa juga di status reject. Namun kami mohon kepada Bapak Ibu di daerah ketika melakukan prioritas tersebut dapat mempertimbangkan penilaian yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu. Tapi secara sistem memang bisa untuk ketiga status itu, baik approve, discuss, maupun reject. Untuk yang ketiga, karena di sistem itu kita mendevelopnya sesuai dengan kesepakatan kebijakan yang ada sekarang, maka untuk posisi sekarang usulan dengan status approve itu tidak bisa dirubah apapun Bapak. Seperti itu. Kita mengikuti kebijakan yang ada sekarang, kemarin kesepakatan dengan Bappenas dan Keuangan seperti itu. Sementara seperti itu Pak. Apakah Mas Firman ada tambahan? Sudah, Pak Rido sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Inu. Baik, terima kasih Mas Firman, Pak Rido dan Mbak Alivia. Mungkin dari Bapak dan Ibu masih ada yang ingin bertanya. Ya, Pontik banyak. Kalau yang tadi mungkin nanti case saja ya, yang berarti yang nomor 2 tadi yang penambahan apa namanya? Penambahan rincian atau melengkapi data itu nanti biar di desk saja ya, kita lihat case by case gitu ya. Mungkin dari Pak Bambang ada tambahan? Terima kasih Pak Inu. Izin kalau saya kayaknya nggak ada terkait langsung tadi yang disampaikan Pak Inu. Cuman kalau dari yang question and answer, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya langsung jawab di situ juga Pak Inu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Inu. Mas Bambang. Untuk Pak Bambang mungkin ada pertanyaan juga gitu ya. Posisi pagu sebenarnya Pak. Ini kan pagu ini masih pagu indikatif. Indikatif ya. Untuk pagu anggarannya kira-kira prosesnya seperti apa gitu. Karena kan proses sinkronnya sudah berjalan, nanti kita pasti akan bertemu dengan pagu anggaran, cuma teman-teman di daerah gitu, termasuk juga kami di pusat, teman-teman direktorat juga bertanya nih, nanti kita punya waktu berapa lama ya untuk memperbaiki di pagu sampai pagu anggaran. Ini karena ditanya Mas Inu nih ya, Mas Inu saya jadi harus jawab nih. Saat ini kami sedang menyiapkan pagu anggaran. Ya, jadi pagu anggaran ini nanti yang akan kita bawa untuk nota keuangan nanti. Kemarin di pagu indikatif total DAK fisik itu totalnya sebesar 64,6 triliun. Ya. Kemarin hari Jumat lah kurang lebih ada pembahasan lagi untuk penyiapan pagu anggaran, itu turun Pak Inu dan Bapak Ibu sekalian. Turunnya lumayan lah, 3,7 triliun. Jadi totalnya sekarang menjadi 60,8 triliun. Salah satu yang mengalami penurunan adalah bidang pendidikan. Jadi dari bidang pendidikan itu ada penurunan 1 triliun. Kemarin kami sudah menerima ya pagu sub bidang dari Pak Inu, itu nanti akan kami sesuaikan sementara ini secara proporsional dari penurunan tersebut.
Tapi sekali lagi ini masih proses dalam penyusunan pagu anggaran. Cuman gambaran tadi yang kami sampaikan, kalau total di angka fisik turun 3,7 triliun, 3,8 triliun lah. Untuk bidang pendidikan turun 1 triliun. Jadi nanti kita lihat perkembangannya penetapan pagu anggarannya seperti apa. Mungkin sementara itu Pak Inu untuk perkembangan pagu rencana pagu anggaran di angka fisik tahun 2022. Makasih Pak Inu. Baik, terima kasih Pak Bambang bocorannya. Nah, kami masih deg-degan soalnya turunnya jauh apa enggak gitu. Karena kan kalau turunnya lumayan, teman-teman direktorat pasti akan melakukan penyesuaian-penyesuaian terutama untuk di hal-hal yang menjadi prioritas gitu ya Pak. Ya, jadi nanti dalam waktu dekat mungkin Pak Inu, kalau misalnya udah ada kepastian kami segera informasikan. Cuman gambarannya turunnya 1 triliun ya dari yang untuk pendidikan. Gitu. Baik, terima kasih. Mungkin kalau dari teman-teman direktorat atau dari Q&A sih kira-kira sudah banyak gitu ya yang alasan yang bisa disampaikan. Tadi juga secara umum juga sudah disampaikan. Nanti proses secara teknis kita akan ada di tes saja nanti siang Bapak dan Ibu. Kemudian untuk hal-hal yang terkait dengan kebijakan juga sudah disampaikan oleh teman-teman Bappenas. Mungkin kalau belum ada lagi karena kita masih punya beberapa hal yang harus disiapkan, kita akhiri dulu sesi diskusi ini. Bukan berarti kita diskusinya selesai gitu ya Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu selama 2 minggu ke depan paling tidak akan selalu berdiskusi dengan teman-teman direktorat, termasuk juga mungkin dari teman-teman APP kami minta bantuannya untuk mengawal proses Krisnanya gitu, karena aplikasi Krisna menjadi tumpuan tempat kita berdiskusi gitu, karena kita nggak bisa berdiskusi langsung. Nah, Krisna ini menjadi hal yang sangat krusial untuk jalannya sinkron ini. Mungkin sementara itu dulu Bapak dan Ibu, apa yang bisa kita diskusikan di pagi hari ini. Kami minta maaf atas kekurangannya. Sementara kita kembali dulu, nanti masih ada beberapa hal teknis yang harus disampaikan oleh kami. Terima kasih Pak Bambang, Mbak Alfi, Mas Rido, dan Mas Firman untuk kesediaannya berdiskusi di pagi hari ini. Bapak dan Ibu mohon maaf tidak semua pertanyaannya bisa kami langsung sampaikan, tapi nanti mungkin dari teman-teman Bappenas atau dari teman-teman DJPK bisa membantu menjawab di Q&A. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Inu dan juga para narasumber kita. Dan jangan kemana-mana terlebih dahulu Bapak Ibu, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan penjelasan teknis mengenai pelaksanaan DAK Fisik ini oleh Bapak Fahtur Rahman PhD selaku Koordinator Fungsi Sinkronisasi, Kebijakan, dan Perencanaan Dana Transfer. Baik, Bapak Fahtur, apakah kita sudah bisa terhubung, Pak? Siap, Mbak Ipa, siap. Baik, waktu dan tempat kami persilakan, Pak Fahtur. Terima kasih, Mbak Ipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dari Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, dan Bapak Ibu dari Pemda seluruh provinsi, seluruh kabupaten di seluruh Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan sinkronisasi yang akan kita lakukan sampai dengan tanggal 22 Agustus ini. Kita tahu bersama, sinkronisasi ini kita lakukan secara daring ya, secara daring. Kami pun melaksanakannya di Jakarta selalu daring. Kami dengan teman-teman direktorat melakukannya secara daring. Jadi kita melaksanakan mekanisme sinkronnya secara daring dengan ketentuan sebagai berikut. Lanjut.
Kita tahu bersama tadi sudah disampaikan ini adalah fase sinkronisasi dan harmonisasi bulan Agustus ya, tanggal 2 sampai dengan tanggal 27. Kita mulai yang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, mulai tanggal 9 sampai dengan tanggal 22 nanti. Kita lanjutkan, kita membagi menjadi 4 gelombang Bapak Ibu sekalian. Jadi gelombang 1, 2, 3, dan 4. Lanjut saja. Ini kemudian ini mekanisme pelaksanaan sinkron. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah kita kirim ke Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pendaftaran. Kami sudah mengirim email kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan pendaftaran melalui link email yang sudah kami dapatkan, kami sampaikan. Kemudian kami akan membagi Bapak Ibu sekalian sesuai dengan subbidang masing-masing. Jadi nanti kita akan sampaikan link untuk desk-nya kepada Bapak Ibu sekalian per subbidang. Jadi per subbidang beda-beda linknya. Nanti kita akan kumpulkan, kita sebut namanya main room. Nanti kita akan cek, ada petugas kami dari Biro Pencanaan yang akan melakukan checking dan memberikan informasi tata tertib. Kemudian di situ kami akan membagi menjadi per subbidang itu menjadi breakout, ada breakout room. Kita akan bagi sesuai desk yang tersedia. Contohnya misalnya di sini contohnya ada 10 desk SD. Kami akan membagi Bapak Kabupaten 1, Kabupaten A misalnya kita akan arahkan ke SD 1, kemudian Kabupaten B di SD 2 dan sebagainya dan seterusnya. Kita akan membagi itu dan kita akan sesuai dengan nama urut pendaftaran dan sessionnya nanti. Kita akan membagi setiap discussion itu, setiap desk itu untuk yang kabupaten kota karena banyak sekali ya kabupaten kotanya. Usulannya juga sangat banyak, sehingga kami membagi 90 menit setiap satu desk itu 90 menit. Jadi 90 menit untuk SD, untuk SMP, untuk yang provinsi, karena provinsi juga tidak hanya 33 provinsi dan memang usulan provinsi mencakup semua kabupaten kota di level menengah ya. Untuk SMK, SMA, SMK, dan SLB, kita akan berikan 360 menit untuk provinsi. Tentu saja ini semua adalah pakem-pakem ataupun ketentuan yang sudah kita berikan pada saat awal. Sangat tergantung pada kondisi diskusi kita nanti dengan Bapak Ibu sekalian bagaimana gitu. Nanti kami akan mengatur semua metode pelaksanaannya nanti dan kami akan memberikan informasi, petugas kami akan memberikan informasi untuk waktu dan sebagainya. Karena mungkin beberapa kabupaten membutuhkan waktu yang lebih atau bagaimana. Nanti kami akan diskusikan dengan teman-teman direktorat itu. Tapi ini aturan dasarnya adalah 90 menit untuk kabupaten dan 360 menit untuk provinsi. Kita lanjutkan. Ini tata tertibnya ya Bapak Ibu sekalian. Serta diharapkan bergabung dengan Zoom meeting tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bukan apa-apa Bapak Ibu sekalian, karena kita ini lewat daring ya, kita tidak bisa menunggu dan sebagainya terlalu lama begitu. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian kalau sudah yang waktunya sudah misalnya hari ini sudah ditetapkan hari ini, mohon standby dan mohon tepat waktu. Bisa saja nanti Ibu ya Bapak sekalian bisa saja diminta maju atau diminta mundur sesuai dengan kondisi yang ada. Bisa saja daerah yang sudah kita tetapkan melaksanakan pada jam 1 jam pertama ternyata belum siap gitu. Misal mereka minta jam kedua, nanti kita akan minta yang kedua bisa maju jam pertama. Tapi itu sangat kami tidak harapkan. Kami berharap sesuai dengan jadwal yang sudah kita tetapkan sehingga proses diskusi, proses desk kita ini teroptimalkan sesuai dengan waktu. Karena waktu kita tidak banyak Bapak Ibu sekalian, jadwal sinkronisasi ditentukan oleh Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan tanggal 27 paling lambat. Jadi kita mengantisipasi tanggal 22 kita sudah selesai sehingga jadwal-jadwal ini bisa kita ikuti bersama supaya kita bisa selesaikan tepat waktu. Kita juga untuk ketertiban bersama, kita berharap Bapak Ibu sekalian tidak memakai kaos atau memakai pakaian-pakaian santai, sehingga harus menggunakan pakaian-pakaian
kantor menggunakan kemeja atau batik. Jadi karena ini memang adalah walaupun kita melakukannya secara daring, ini adalah proses kerja kita yang formal yang sudah didukung oleh aturan-aturan pemerintah gitu. Jadi kita harapkan kita melakukannya secara formal. Ini juga nanti akan ada berita acaranya, sehingga ini adalah proses diskusi proses kerja yang ada dasar hukumnya, sehingga kita bisa melaksanakan secara formal. Kemudian peserta memiliki username dan password serta bisa menggunakan aplikasi Krisnadap. Kami berharap ini peserta yang akan hadir adalah peserta yang bisa menggunakan Krisnadap. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian oleh pihak Bappenas bagaimana cara menggunakan aplikasi itu. Karena memang ini tadi, ini tidak bukan waktunya lagi belajar lagi, mencari-cari lagi. Bapak Ibu sekalian sudah dibuka Krisnadapnya tanggal 2 kemarin. Kami berharap tanggal 2 kemarin Bapak Ibu sudah bisa mempelajarinya, kemudian bisa mengaplikasikannya nanti pada saat des nanti. Jangan lagi nanti tidak terlalu paham dan kita akan mempersulit proses diskusi kita nanti. Nama dan passwordnya, username dan password harus kita sudah dipunyai. Kemudian pastikan ID dan username Zoom Anda sudah sesuai dengan format yang dikirim melalui email. Misalnya subbidang kota atau kabupaten, SD SD _ Kota Bogor, SMA _ Provinsi Jawa Timur. Jadi kami kami tidak hafal wajah ibu bapak sekalian karena banyak sekali ya. Jadi kami berharap identifikasinya ini bukan nama bapak ibu sekalian, tapi nama subbidangnya, sehingga kami bisa ini SD untuk Kota Bogor dan sebagainya. Itu kami berharap. Kemudian peserta diharapkan untuk tidak unmute atau membuka audio jika ada keperluan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon juga menggunakan perangkat-perangkat audio dan video yang jelas gitu, sehingga proses diskusi kita tidak terhambat. Jadi jangan nanti tidak jelas mic-nya dan mikrofonnya serta speakernya. Serta diperbolehkan membuka audio hanya pada saat pembahasan dengan direktorat. Jadi teman-teman yang belum ada pembahasan, mohon unmute ikonnya, Zoom-nya, sehingga tidak mengganggu proses diskusi kita yang lain. Ini demi ketertiban bersama, mohon diikuti Bapak Ibu sekalian, karena memang ini adalah proses ikon yang melibatkan banyak orang, sehingga semua pihak harus mengikuti ini supaya pelaksanaan diskusi kita bisa tertib dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Lanjutkan. Ada lagi? Next. Ini peserta dapat memasukkan digital sign dan stempel sesuai dengan aplikasi Krisna. Kepala Dinas Pendidikan, PLT Kepala Dinas jika belum ada pengangkatan. Jadi kami berharap nanti juga peserta bisa melaksanakan digital sign di dalam aplikasi Krisna. Kita tahu di salah satu fiturnya aplikasi Krisna bisa menggunakan sign digital, jadi digital sign. Ini juga kami berharap peserta juga bisa melakukan ini, memasukkan tanda tangan digital kepala dinas atau PLT-nya jika memang belum ada pengangkatan. Waktu yang disediakan pembahasan sudah akan disampaikan tadi, 90 menit untuk masing-masing kabupaten, kemudian 8 jam untuk masing-masing provinsi. Apabila waktu yang disediakan sudah habis, sedangkan diskusi belum selesai, panitia akan mengeluarkan dari ruang diskusi. Ya, kita akan mengeluarkan ruang diskusi dan kita stick dengan waktu yang sudah ada. Jadwal pembahasan per hari ini mulai dari jam 8 sampai dengan 21 sangat tentatif. Kemudian hari ini kita mulai jam 1 ya Bapak Ibu sekalian, karena ada pembukaan pagi-pagi ini. Edit volume dan kualitas dilakukan di ruang tunggu sebelum masuk des dengan menggunakan akun Bapeda untuk mensubmit. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai berkoordinasi dengan teman-teman Bapeda, mempunyai akun Bapeda agar bisa melaksanakan submission untuk Krisnanya. Next. Itu saja Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu sekalian sudah siap pesertanya yang akan melakukan diskusi dalam des nanti sudah siap dengan apa yang kami sampaikan tadi, karena ini semua menentukan proses kelancaran kita semua. Selamat melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kepada teman-teman semua, kepada teman-teman direktorat kami juga sampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga apa yang kita laksanakan selama kurang lebih
berapa ini 14 hari ya, bisa kita selesaikan dengan baik dan memenuhi target kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fatur atas penjelasannya. Dan saya dapat titipan Bapak Ibu. Baik, ya. Baik, saya dapat sedikit titipan dari panitia. Kami mohon untuk seluruh narasumber acara hari ini dapat segera mengirimkan materi paparan kepada panitia agar dapat segera didistribusikan kepada peserta. Jadi tadi saya lihat di chat sudah banyak yang meminta untuk materi. Namun oleh karena itu kami mohon kesediaan para narasumber untuk dapat segera mengirimkan bahan paparan kepada panitia sehingga bisa langsung didistribusikan kepada seluruh para peserta. Dan setelah ini panitia akan menyediakan link atau tautan untuk Bapak Ibu dapat mengunduh bahan paparan. Jadi Bapak Ibu dapat dimohon untuk menunggu sembari juga kami menunggu hasil pengiriman bahan paparan dari para narasumber. Nanti akan disediakan melalui Zoom meeting ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa masih stay untuk masih tetap tinggal terlebih dahulu sampai mendapatkan link tautan tersebut. Kemudian acara juga selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan dimulai pada pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu untuk gelombang pertama dapat kembali lagi ke dalam room meeting Zoom dengan tautan yang telah disediakan dalam email Bapak Ibu sekalian. Jadi pastikan email tersebut telah didaftarkan, telah diregistrasikan kepada panitia. Baik, mungkin ada tambahan lagi dari para panitia sembari untuk menunggu para narasumber mengirimkan bahan paparan. Baik, sudah cukup ya. Dan untuk karena itu, karena waktu sudah di akhir acara, izinkan saya, Ivanike Imanta Putri, mengundurkan diri dan juga kita akan lanjut kembali dalam sesi berikutnya untuk gelombang pertama pada pukul 13 WIB. Baik, dan pastikan Bapak Ibu untuk tetap tinggal di dalam room meeting ini untuk bisa mendapatkan tautan dalam mengunduh bahan paparan. Terima kasih untuk seluruh para narasumber, terima kasih untuk para moderator kita, dan juga terima kasih untuk seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Selamat siang, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Mbak Iva. Terima kasih Mbak Iva, Terima kasih kembali ya. Pak Salam Iman, sehat. Terima kasih Pak Bambang, Mbak Iva. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Semuanya ya. Pak Eka juga.